Itu bawah. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan syirik akbar, ya, jenis-jenis syirik akbar atau syirik besar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa bentuk syirik besar. Di antaranya yaitu beristighatsah atau meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak ada. Yang kedua, beristi'anah, juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, bedanya istighatsah dan isti'anah. Kalau istighatsah itu meminta pertolongan di kondisi yang sulit. Ya, itu namanya istighatsah, meminta pertolongan di kondisi yang sulit. Adapun isti'anah yaitu meminta pertolongan ya di setiap saat. Ya, karena itu kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya, memohon pertolongan. Nah, jadi beristi'anah kepada selain Allah itu termasuk syirik besar. Kemudian yang ketiga, ya, dari bentuk ya syirik besar yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang keempat dari bentuk kesyirikan dan syirik besar adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari bentuk syirik besar adalah tawaf di kuburan, ya, atau di selain Ka'bah. Kemudian yang berikutnya dari bentuk syirik besar adalah sihir. Ya, sihir. Demikian juga dari bentuk syirik besar adalah mempercayai, ya, dukun dan tukang ramal. Ini semua bentuk syirik besar. Demikian juga
dari bentuk syirik besar yaitu mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ya. Demikian juga dari bentuk syirik besar yaitu ya memakai ya benang-benang atau gelang-gelang dan meyakini itu bisa menyembuhkan. Ya, diyakini itu menyembuhkan. Nah, demikian juga dari bentuk syirik besar yaitu menggantung-gantungkan ya jimat, ya, makai jimat-jimat. Nah, ini semua bentuk-bentuk syirik yang pernah atau yang disebutkan oleh penulis ya rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, ma hukmul amali bil qawaninil mukhalafati lil Islam. Ya, apa hukum mengamalkan ya peraturan-peraturan atau undang-undang yang menyelisihi Islam. Ya. Kata beliau, al-amalu bil qawaninil mukhalafati lil Islami kufrun idza ajazaha aw i'taqada salahiyatiha. Ya. Aw i'taqada salahiyataha. Ya. Mengamalkan undang-undang yang menyelisihi Islam itu adalah kekufuran kalau dia membolehkannya dan meyakini kebaikannya. Ya, misalnya aturan-aturan perundang-undangan yang dibuat oleh orang-orang kafir, ya, kemudian diyakini itu baik, ya, diyakini itu bahkan lebih baik daripada aturan-aturan Allah, ya, maka ini adalah kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ke-44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum ya menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka sungguh dia telah kafir. Ya, tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Demikian juga dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, atau dia misalnya menentang ya hukum Allah, ya, menentang hukum Allah dan mengatakan hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya, dan selama, kata Nabi SAW, selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang diturunkan oleh Allah, ya, tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Ya, permusuhan di antara mereka. Nah, karena memang yang namanya aturan yang dibuat oleh manusia, ya kalau manusia yang bikin aturan kan banyak. Ya, pendapat menurut saya begini, yang lainnya mengatakan enggak begini, ya harusnya begini. Ya, beda kalau hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan atau apa yang dibuat oleh manusia itu banyak perselisihan. Ya, banyak perselisihan, dan perselisihan itu melahirkan ya permusuhan, kebencian antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Hukum yang diturunkan oleh Allah itu pasti mengandung kebaikan, mengandung kemaslahatan. Nah,
Kemudian selanjutnya kata beliau, kaifa naruddu su'ala syaitan man khalaqallah. Bagaimana cara menangkal pertanyaan syaitan yang mengatakan siapakah yang mencipta Allah? Ini kan disebutkan dalam hadis. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan itu akan mendatangi seseorang dan mengatakan man khalaqa hada, siapa yang menciptakan ini? Ya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan ya bumi? Siapa yang menciptakan makhluk? Ya. Kalau hamba menjawab Allah. Ya, siapa yang menciptakan ini? Dijawab Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Nanti akhirnya ujung-ujungnya syaitan akan mengatakan, kalau begitu siapa yang mencipta Allah? Ini was-was. Ya. Ini tipu daya syaitan. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan hal tersebut. Bahwasanya ya, syaitan akan datang dan mengatakan siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Ya. Kata beliau, ya, idza waswasa asy-syaitanu li ahadikum hadha as-su'al falyasta'id billah. Kalau syaitan itu membisikkan kepadamu bisikan-bisikan ini, ya, datang kepadamu ada bisikan, siapa yang mencipta Allah? Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Falyasta'id billah. Hendaknya dia berlindung kepada Allah. Ya, dia katakan apa? Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dan nanti akan ada juga ya doa, ya, ucapan yang disebutkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Di surah Fussilat ayat 36. Dan apabila syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, syaitan datang mengganggu, membisikkan, ya, dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas, ya, was-was. Apa yang dilakukan? Kata Allah, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah. Baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Wa 'allamana ar-rasulu an narudda kaida syaitan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara, ya, menolak, ya, tipu daya syaitan. Wa naqul, kita katakan amantu billah wa rasulih. Nah, ini kita katakan begini. Kita katakan doa ini. Kalau ada syaitan datang membisikkan kepada kita sesuatu, siapa yang menciptakan Allah? Maka langsung katakan amantu billahi wa rasulih. Ya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu ahad. Allah itu esa. Ya. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya, dan tidak ada yang setara dengannya. Nah, ini doanya ini. Kalau syaitan datang membisikkan sesuatu kepada kita, siapa cipta ini, ya, siapa yang mencipta ini? Dijawab Allah, ya. Jawab lagi Allah. Siapa yang mencipta ini? Allah. Ya. Nanti syaitan ujung-ujungnya, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Dan ini datang dari syaitan dari kalangan jin, bahkan juga datang dari kalangan syaitan manusia. Ya.
Nah, was-was yang seperti ini, ya, sama juga dengan was-was, ya, kan dikatakan katanya Allah beristiwa di atas arsy. Terus Allah di mana sebelum Allah menciptakan arsy? Ya, maka jawab apa pertanyaan yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya, itu pertanyaan yang hendaknya kita baca kalimat tadi. Amantu billahi wa rasulih. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah tidak butuh arsy. Ya. Allah tidak butuh arsy. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya atas segala sesuatu, tidak butuh dengan makhluknya. Ya. Maka enggak boleh kita bertanya, ya, Allah di mana sebelum Allah menciptakan arsy. Enggak. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi baca kalimat tadi, amantu billah wa rasulih. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kata beliau, summal yatful ayasarihi thalathan. Kemudian dia meludah ke kirinya sebanyak 3 kali. Setelah dia baca tadi, amantu billahi wa rasuli, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tsumma yantafut ayasari, lalu dia meludah ke kirinya. Wal yasta'id minasyaitan, lalu dia beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari syaitan. Ya, wal yantahi, lalu dia berhenti, jangan diikuti, jangan diperturutkan. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau diperturutkan, oh iya ya, siapa yang menciptakan Allah? Ini bahaya ini. Berhenti. Ya. Fa inna dzalika yudhibu anhu. Ya. Nah, karena hal itu akan menghilangkan. Kalau dia berhenti ya sudah. Itu akan hilang dengan sendirinya. Kata beliau, hadhihi khulasatul ahadits sahihati al-waridati fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud atau wa Abi Dawud. Inilah kesimpulan, ya, hadis-hadis yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud. Ya, jadi ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, bahwa syaitan akan datang kepada seorang dan mengatakan, bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa cipta ini? Hamba akan menjawab Allah. Ya, ditanya lagi, siapa yang menciptakan ini? Allah. Ya, nanti siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau sampai di situ baca kalimat tadi. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, ya, pertanyaan yang ke-20. Ma huwa dararu syirkil akbar? Apa bahaya syirik besar? Kenapa kita mengkaji kesyirikan? Ya, yang kita sudah sebutkan jenis-jenisnya. Ya, kalian sempat catat berapa poin? Ya, syirik besar, minta pertolongan kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, ya, sihir, ya, mengaku mengetahui perkara gaib. Ini semua bentuk-bentuk. Memakai jimat-jimat, ya, ini semua bentuk-bentuk syirik besar. Ya, nah, ya, walaupun jimat, itu dirinci ya. Kalau dia jadikan sebagai sebab, itu syirik kecil. Tapi kalau dia yakini itu yang mendatangkan kebaikan, menolak kebenaran, itu syirik besar. Nah, sekarang apa bahayanya? Kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khair waqa'a fi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk menjadi orang yang buruk, tapi untuk menjauhinya. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan jatuh tanpa dia sadari. Maka itu fungsi. Ya, kenapa kita mempelajari, mengetahui keburukan, supaya
kita menjauhi keburukan tersebut. Ya, tahu khamar, ya supaya dijauhi khamar. Ya, narkoba, tahu supaya jauhi. Nah, kata beliau, asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finnar. Kenapa kita tahu? Kenapa kita pelajari? Apa bahaya syirik besar? Ya, karena kesyirikan besar itu menyebabkan seseorang kekal di neraka. Ini, tidak ada bahaya yang lebih, ya, bahaya dari ini. Ya, kalau orang di dunia ini takut kepada singa, takut kepada ular, itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan disentuh oleh api neraka, apalagi kekal di dalam neraka. Dan ini maksudnya kalau dia meninggal di atas kesyirikannya. Ya, adapun kalau dia bertobat, ya Allah menerima taubatnya kalau dia jujur. Ya. Jadi ini kata beliau, syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Ya. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan orang musyrik itu dinamai zalim. Kenapa? Karena kezaliman itu artinya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Ya. Dan orang musyrik itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya kepada Allah. Ya, ibadah itu tempatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang yang melakukan kesyirikan itu dia tempatkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man laqiyallah yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya siapa yang meninggal, siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, ya, dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Ya, pasti dia masuk neraka. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya, ya ibadi atau ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a. Ya, wahai anak Adam, apabila engkau berjumpa dengan aku, berjumpa dengan Allah, meninggal dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, ya, membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, summa laqitani la tusyriku bihi syai'a, tapi engkau berjumpa denganku meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan aku, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menemuimu, ya, mendatangimu, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu, akan menemuimu, ya, dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ya, luar biasa. Ya, kedermawanan Allah, kebaikan Allah. Satu yang diminta, jangan melakukan kesyirikan. Ya, karena kesyirikan itu adalah petaka yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Nah, kalau yang kata beliau, ini bahaya kesyirikan. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirik. Apakah amalan itu bermanfaat kalau disertai dengan kesyirikan? Gimana salat,
orang yang melakukan kesyirikan. Bagaimana hajinya orang yang melakukan kesyirikan? Ya, apalagi haji di bawah karaing misalnya. Ya, atau di tempat lain selain di Ka'bah, selain di Mekah. Ya. Bagaimana sedekahnya? Bagaimana amalan-amalan salehnya? Ya. Kata beliau, hal yaqaul amalu ma'asyirk? Apakah hal yanfa'ul amalu ma'asyirk? Apakah amalan itu bermanfaat yang disertai dengan kesyirikan? Iya. Jawabannya kata beliau, la yanfa'ul amalu ma'asyirk. Sama sekali tidak bermanfaat amalan itu kalau disertai dengan kesyirikan. Amalan tidak bermanfaat apabila bercampur dengan kesyirikan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalan mereka. Ini di surah Al-An'am ayat 88. Dan kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini surah Al-An'am ayat 88 itu sebelumnya disebutkan ya para nabi dan rasul. Ya, disebutkan para nabi dan rasul, generasi terbaik. Ya. Nah, disebutkan para nabi dan rasul. Ya. Misalnya dikatakan di situ, ya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Sebutkan Nabi Ibrahim. Di ayat setelahnya, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Disebutkan para nabi, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Nuh, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Ya, disebutkan lagi setelahnya, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Sebutkan lagi Nabi Zakaria, Yahya, ya, Isa alaihimussalam, Ilyas. Di ayat setelahnya disebutkan lagi, ya, disebutkan lagi, wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Disebutkan Nabi Ismail, ya, Nabi Ilyas, ya, kemudian Yunus, Lut disebutkan, ya. Kemudian wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, disebutkan bapak-bapak mereka, ya, keturunan mereka, saudara-saudara mereka. Wajatana bainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Ya, disebutkan bahwasanya mereka dipilih, mereka diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Lalu di ayat 88, ayat yang disebutkan tadi, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu ditutup, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, siapa ini maksud? Ya, para nabi yang disebutkan sebelumnya. Ya, para nabi yang disebutkan sebelumnya. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, padahal mereka tidak mungkin melakukan kesyirikan, tapi diingatkan, menunjukkan bahayanya. Seandainya mereka ini melakukan kesyirikan, maka terhapus sia-sia, terhapus semua amalan mereka. La ilaha illallah, menunjukkan bahayanya kesyirikan. Ya, menunjukkan bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di surah Az-Zumar, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta,
Kalau engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka semua amalanmu akan terhapus. Ya, padahal Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi beliau diingatkan akan bahaya kesyirikan tersebut. Subhanallah. Ya, lalu bagaimana dengan kita? Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya amalan tidak bermanfaat. Ya, kita lihat bagaimana para nabi ibadah mereka, para rasul ibadah mereka, yang luar biasa. Ya, ibadah mereka. Tapi bersamaan dengan itu kata Allah, seandainya itu bercampur dengan kesyirikan, maka tidak ada manfaat. Nah, kemudian kata beliau, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Ya. Ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana awana syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya. Yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya. Siapa yang melakukan amalan yang ia menjadikan selain aku sebagai sekutu, ya, maka aku tinggalkan dia dan juga, ya, aku tinggalkan dia dan juga sekutu-sekutunya. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, jadi siapa yang melakukan amalan kata Allah, ya, dan dia melakukan kesyirikan di dalam amalan tersebut, maka tidak ada manfaat. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini beberapa bahaya dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini selesai tentang syirik besar. Kemudian kita ambil sedikit poin yang berikutnya, yaitu syirik kecil. Ya. Syirik kecil. Di sini ada dua, ya, pertanyaan. Kata beliau, asyirkul asghar, syirik kecil. Ya, apa itu syirik kecil? Didefinisikan oleh para ulama, ya, bahwa syirik kecil itu adalah apa yang diterangkan di dalam dalil bahwasanya itu adalah syirik kecil, tapi apa yang dijelaskan oleh nas, ya, atau dalil bahwasanya itu adalah syirik, tapi tidak sampai pada syirik besar. Ya, jadi dijelaskan bahwasanya itu syirik, ya, tapi tidak sampai derajat syirik besar, maka ya dia adalah syirik kecil. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Kata beliau, ma huwa syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Jawabannya, asyirkul asgharu huwa ar-riya. Syirik kecil itu diantaranya adalah riya. Ya, syirik kecil adalah riya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Satu ayat yang selalu dibaca di hari Jumat, ya, surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun. Ya. Jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk diantaranya adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh, dan amalan tersebut tidak bercampur dengan syirik. Apakah itu syirik besar? Demikian juga syirik kecil atau riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini beliau menyebutkan beberapa contoh syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya
Sahih rawahu Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, pertanyaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, di masa Nabi sudah ada video, ada foto, gambar-gambar, ya, bersamaan dengan itu. Kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Padahal waktu itu tidak ada sarana yang bisa mengantarkan pada perkara tersebut. Tidak ada sarana. Lantas bagaimana dengan kita di masa ini? Yang mana sarana kepada syirik kecil yaitu riya itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya, lagi baca Al-Quran, ya, difoto mushafnya, alhamdulillah, surah Al-Kahfi, di share, ya, Allah musta'an. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu kadang dia beramal dengan amalan ikhlas, tapi begitu ada yang komen, ya, ada yang mengomentari, apakah dia masih bisa ikhlas? Ya, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan itu hendaknya ditutup, disembunyikan. Kata para ulama, orang yang ikhlas itu adalah, ya, taktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Engkau berusaha untuk menutup, menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Itu orang yang ikhlas. Menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan keburukan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa minasyirkil asghar. Itu tadi contoh syirik kecil yang pertama, riya. Tapi walaupun dikatakan kecil jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dikatakan syirik kecil, tapi dia adalah dosa besar. Dosa besar. Ya. Kemudian contoh yang lain dari syirik kecil. Wa minasyirkil asghari qaulur rajul. Dan di antara syirik kecil adalah ucapan seseorang, laulallahu wa fulan aw ma sya'allahu wa syi'ta. Seandainya bukan karena Allah dan fulan, atau seandainya, ya, atau apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Ini kalimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyamakan, ya, menggunakan kata dan, ya, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Ini syirik kecil, menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Misalnya dia selamat dari kecelakaan, ya, dia bilang, seandainya bukan karena Allah yang tolong saya dan fulan. Itu syirik kecil itu. Harusnya dia bilang, seandainya bukan karena Allah, kemudian fulan yang menolong saya. Ya. Jadi tidak boleh mengatakan kata dan, ya, tapi harus mengatakan kemudian. Jadi kehendak, ya, makhluk diikutkan kepada kehendak Allah. Pertolongan makhluk diikutkan kepada pertolongan Allah. Ya. Jangan mengatakan seandainya bukan karena Allah dan fulan. Ya. Tapi seandainya bukan karena Allah kemudian fulan. Apalagi kalau memang hanya, ya, mengatakan, "Wih, seandainya bukan karena fulan tadi mati, Mak." Kan biasa gitu ya. Seandainya bukan karena pilot tadi, mati ki. Ini bahaya ini, luar biasa. Ya, harusnya seandainya bukan karena Allah yang menyelamatkan kita. Kalau mau ikutkan pilot, bilang kemudian pilot, ya, kemudian sopir, ya, jangan bilang dan sopir, ya, dan pilot. Itu
menyekutukan, menyetarakan. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu bentuk-bentuk kesyirikan itu. Ya, banyak tidak terjadi nih kalimat yang seperti ini. Makanya itulah pentingnya kita belajar tauhid setiap hari. Belajar terus. Kenapa? Karena banyak terjadi di tengah masyarakat kita itu adalah lafaz-lafaz syirik. Ya. Entah itu diketahui atau tidak diketahui. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Jangan kalian mengatakan ya atas kehendak Allah dan kehendak fulan, akan tetapi hendaknya kalian mengatakan ya kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Atau kalau mau lebih ya selamat lagi bilang ya masya Allahu wahda, ini kehendak Allah semata. Ya, makanya ketika ada orang yang berkata atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi Muhammad, ya maka Nabi SAW mengatakan aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan saya dengan Allah sebagai tandingan? Ya, apakah engkau menjadikan saya tandingan bagi Allah? Bilang saja masya Allah saja. Ya, atas kehendak Allah saja. Nah, kemudian yang berikutnya, syirik kecil yang berikutnya. Hal yajuzul halifu bi ghairillah? Apakah boleh bersumpah dengan selain Allah? Demi langit. Ya, demi bumi. Demi bapakku. Ya. Hara-haranga. Kanda-kandalaka. Biasa begitu ya. Apa maksudnya itu? Sumpah atau bukan ini? Sumpah itu ya? Iya biasa. Dia maksudkan itu sumpah itu. Boleh kanda-kandalaka. Ini sumpah ini. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh bersumpah seperti itu. Ya, itu termasuk syirik kecil. Ya. Kata beliau, hal yajuzul halifu bi ghairillah? Apakah boleh bersumpah dengan selain Allah? Ya, jawabannya la yajuzul halifu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna." Katakan wahai Nabi Muhammad, ya. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya. Benar-benar tentu saja demi Rabbku la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Jadi sumpah wa rabbi, demi Rabbku, ya, atau wallahi, ya, tallahi, billahi, itu huruf sumpah. Waw, ya, ta dan ba, tallahi, wallahi, billahi, yang dalam bahasa Indonesia maknanya satu, yaitu ya demi Allah, ya demi Allah. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Sahih rawahu Abu Daud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, ya. Dan siapa yang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, auliyasmut, atau dia diam, ya. Saking besarnya berdosa bersumpah dengan selain Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini ada di dalam kitab Tauhid, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi
sadiqan, ya, atau wa ana sadiqun. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah kemudian saya dusta, itu masih saya lebih sukai daripada bersumpah dengan selain Allah walaupun saya jujur. Pertanyaannya, boleh tidak dusta? Tidak boleh. Ini bukan berarti melegalkan dusta, tapi ini perbandingan, ya, perbandingan dosa, ya. Dusta itu dosa besar, tapi, ya, kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah kemudian saya dusta, itu masih saya senangi daripada, lebih mending lah istilahnya, ya, daripada, ya, saya bersumpah dengan selain Allah walaupun saya jujur. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada dua hal. Satu, bersumpah dengan selain Allah. Yang kedua, dusta. Ya, ini semuanya dosa besar. Tapi kalau dibandingkan, maka bersumpah dengan selain Allah itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan dusta. Ya, kenapa? Karena bersumpah dengan selain Allah itu sudah masuk kategori syirik. Adapun dusta tidak masuk dalam kategori syirik. Jadi bukan berarti membenarkan bohong, tidak. Ini dalam bentuk perbandingan. Ya, dalam bentuk perbandingan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebutkan oleh penulis di sini terkait dengan syirik kecil. Insyaallah taala pembahasan selanjutnya tentang at-tawassul wa talabus syafa'ah, ya, tawassul dan meminta syafaat. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.